Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengakui agresi militer yang dilancarkan negaranya di jalur Gaza telah gagal. Ia menyatakan tujuan IDF untuk menghancurkan kelompok militan Hamas tidak akan berhasil. Oleh karena itu, Ehud Olmert menyerukan gencatan senjata segera di jalur Gaza. Demikian disampaikan Olmert dalam opininya yang dimuat di surat kabar Israel Haaretz pada Jumat 22 Desember. Ia menekankan bahwa perang yang berlangsung saat ini adalah perang Netanyahu sendiri, bukanlah untuk warga Israel. Olmert menyebut janji Netanyahu menghancurkan Hamas adalah sebuah kesombongan. Ia pun berpendapat IDF tidak akan berhasil menumpas habis Hamas, meskipun Yahya Sinwar, pemimpin kelompok tersebut, sudah terbunuh. Olmert menyebut Hamas akan menjadi sangat lemah setelah peperangan, akan tetapi kelompok tersebut akan terus eksis di tepi Gaza, Palestina, sehingga ia meminta Israel memilih gencatan senjata untuk menukar tawanan atau gencatan senjata tanpa kesepakatan dan tanpa sandera. Gencatan senjata tidak hanya dilakukan oleh Israel, tapi juga sekutunya termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Ia pun memperingatkan akan hilangnya dukungan internasional terhadap negara Zionis tersebut. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin memprotes aksi tentara Israel yang menjadikan Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, Palestina sebagai markas utama militer. Ia menyebut IDF telah melakukan pelanggaran etis yang sangat serius. Adapun komentar Ma'ruf Amin ini disampaikannya dalam acara pelantikan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di Surabaya pada Sabtu 23 Desember. Ia menegaskan bahwa rumah sakit untuk melayani pasien bukanlah untuk markas tentara. Kata mantan Ketua Umum PBNU tersebut, pemerintah Indonesia sudah melayangkan protes karena rumah sakit adalah fasilitas untuk pelayanan masyarakat. Sebelumnya, Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee atau MERC, Sabrini Abdul Murad, mengungkapkan rasa kekesalan dan marah atas tindakan pasukan Israel yang telah menduduki Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Pasalnya, pasukan Israel sebelumnya menuduh Rumah Sakit Indonesia sebagai sarang Hamas. Ia menerangkan pasukan Israel menjadikan Rumah Sakit Indonesia sebagai tameng atau perisai agar Hamas tidak berani menyerang. Karena itu, pihaknya bakal segera mengirimkan surat kepada Badan Kesehatan Dunia atau WHO agar bisa mengembalikan fungsi rumah sakit dan netral dari peperangan. Militer Israel dilaporkan menghabisi raja senjata kelompok militan Hamas. IDF juga merilis video detik-detik serangan udara pada Sabtu 23 Desember tersebut. Sosok pria yang menjadi target militer Israel adalah Hassan al-Atrash. Pejabat senior Hamas disebut bertanggung jawab atas perdagangan, produksi, dan pengadaan senjata Hamas ke jalur Gaza. Ia juga terlibat penyelundupan amunisi dan senjata di tepi barat. Atrash tewas dalam serangan udara IDF saat menargetkan kendaraannya di Rafah, Gaza Selatan. Sementara dalam video yang dirilis militer Israel terlihat target yang diintai dari kamera drone. Kendaraan Atrash yang melaju di jalan raya diincar hingga diledakkan. Dalam rekaman berdurasi 35 detik itu terlihat kendaraan Atrash hancur. Asap mengepul setelah serangan udara Israel di jalur Gaza Selatan. Meski demikian, klaim ini tidak bisa diverifikasi secara independen. مثلا بدي نقول عبوه من مكان لمكان الكبير حينضرب فيها بديها الصغير مثلا كانوا يستخدموا السله البلاستيك تبعت الخضره. Militer Israel telah menginterogasi komandan Hamas yang ditangkap pada Jumat 22 Desember. Dari interogasi tersebut, komandan Hamas mengungkap kelompok yang menggunakan anak-anak untuk kegiatan perang. Pejabat militer Hamas yang tidak disebutkan namanya mengungkap eksploitasi ekstensif terhadap anak-anak untuk tujuan taktis oleh Hamas selama perang melawan Israel. Disebut anak-anak sudah terbiasa mengangkut bahan peledak di sekitar Gaza di tengah peperangan kota. Pejabat senior Hamas yang ditangkap IDF itu mengaku kelompoknya juga mengirimkan anak-anak dengan sepeda motor untuk mengumpulkan intelijen. Anak-anak tersebut dikawal oleh agen tidak bersenjata. Sebelumnya pada Jumat, IDF melaporkan bahwa terkait operasi di Beit Hanun, Gaza. Dalam operasi tersebut, IDF menemukan seragam, senjata, dan amunisi anak-anak Hamas di samping beberapa sistem terowongan bawah tanah. مثلا بدي نقول عبوه من مكان لمكان الكبير حينضرب فيها بديها الصغير مثلا كانوا يستخدموا السله البلاستيك تبعت الخضره ويموه له اياها
ويقول عشانك انت صغير مثلا روح حط عند الدار الفلانية، يعني عند باب الدار وخلاص روح، يروح الولد يوديها ويرجع. وفي هذه الحرب انت اليوم باعت الطفل ليش؟ عشان انت بدكش تعرض حياتك للخطر، ثم انت عارف ان الطفل رايح للخطر، تبعت الطفل رايح للخطر. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disebut terjebak dalam perang tanpa akhir. Demikian disampaikan pejabat senior Hamas Osama Hamdan pada Sabtu 23 Desember 2023. Pejabat senior Hamas menyebut militer Israel gagal mencapai tujuan agresinya di jalur Gaza. Israel terjebak dalam perang tanpa akhir karena mengalami kerugian yang sangat besar. Selain itu juga banyak militer Israel melarikan diri dari medan peperangan. Dalam kesempatan itu, Osama Hamdan menegaskan kembali bahwa tidak akan ada negosiasi tawanan sampai permusuhan berhenti. Ia pun menekankan bahwa tawanan Israel dibiarkan dalam ketidakpastian. Lebih lanjut, Osama Hamdan menanggapi ancaman Kabinet Perang Israel terkait pelenyapan Brigade Al-Hassam. Pejabat tinggi Hamas tersebut menegaskan bahwa Brigade Al-Hassam saat ini memiliki kekuatan yang lebih besar di lapangan. Ia kemudian mengkritik resolusi Dewan Keamanan PBB 2720 sebagai resolusi yang lemah dan tidak memadai. Hamdan menyatakan bahwa resolusi tersebut gagal memenuhi kebutuhan sebenarnya rakyat Gaza. Sebaliknya, ia menuduh Amerika Serikat melemahkan isi resolusi yang sebenarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.